Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di bawah langit berbintang, Zhuang Lingyun berpura-pura tak terkalahkan, dan tiba-tiba, dengan pedang, dia menyerang balik dengan keras, muncul di sisi kiri Tuo Baiying, dan menyeringai, bayi kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa penguasa kota bukanlah lawanmu? Hahaha, kamu tertipu, Tuan Kota menghapusmu, dan kemudian menangkapmu hidup-hidup, kamu adalah alat tawar-menawar bagi penguasa kota untuk bertahan hidup, ucap Zhuang Lingyun. Puci, Zhuang Lingyun tertawa penuh semangat, dan menebas lengan kiri Tuo Baiying dengan pedang. Segera, Zhuang Lingyun mengayunkan pedangnya dan memotong lengan kanan Tuo Baiying. Wosh! Zhuang Lingyun memegang pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba mencubit tenggorokan Tuo Baiying dengan tangan kirinya, mencoba untuk menangkap Tuo Baiying hidup-hidup. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Zhuang Lingyun merasakan ketakutan dari lubuk hatinya yang terdalam. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Lengan Tuo Baiying yang telah dipotong, dan dia dengan cepat menelan bahu harum dan lengan yang patah dimanapun. Aku juga akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan lenganmu, ucap Tuo Baiying tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat pedangnya secara diagonal, darah berceceran, dan sinar pedang melengkung, menebas lengan Zhuang Lingyun. Puci-puci, Tuo Baiying memegang pedang di tangan kanannya, dan menikam puluhan pedang di dada Zhuang Lingyun. Setelah membunuh Zhuang Lingyun, Tuo Baiying melepaskan kesadaran abadinya dan menyelimuti seluruh mansion Jiutian. Setelah mengetahui bahwa Shen Subing mendukung gerbang timur, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah gerbang barat. Keponakan Zenji, jangan bunuh aku, saat itu, aku dan ayahmu memiliki hubungan yang sangat baik, ucap Li Ting. Pada saat ini, permintaan belas kasihan Li Ting yang tua dan ketakutan bergema di langit. Li Ting ditampar terbang oleh Zenji dan terluka parah. Ini konyol, tapi aku mengingatnya dengan sangat jelas. Bagaimana denganmu? Hubunganmu dengan ayahku sangat biasa, ucap Zenji. Setelah Zenji berkata, dia melambaikan tangan gioknya, dan pedang terbang keluar dari tangan Zenji lagi. Zenji melepaskan kesadaran abadinya, menyelimuti langit, dan menemukan bahwa Shen Subing sedang menuju gerbang timur dan Tuo Baiying terbang menuju gerbang barat, dan dia menembak ke arah gerbang selatan. Wow, di bawah pintu keluar gerbang kota timur, ada kera iblis pembunuh langit setinggi 5.000 kaki, memegang tongkat hitam besar, menjelaskan apa artinya memegang kendali. Di depan kera tua, gunungan darah yang dibentuk oleh tumpukan mayat berguling-guling. Orang-orang ini semua adalah pemilik kota yang ingin melarikan diri dari gerbang timur dan dibunuh oleh kera iblis pembantai surga. Kera iblis pembantai surga berdiri membelakangi gerbang kota, menatap kehampaan di depannya, ada jutaan penguasa kota, dan sepasang mata raksasa mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Hari ini, aku bahkan tidak bisa berpikir, meninggalkan satu kehidupan pun, ucap kera iblis. Pada saat ini, pemimpin penguasa kota peringkat kelima dari alam Kaisar Agung berteriak seolah-olah di rumah, hanya dengan bergegas keluar dari gerbang kota, kita dapat memiliki harapan untuk bertahan hidup. Semua penguasa kota, mari kita bergegas keluar bersama-sama. Tanpa menunggu kata-kata penguasa kota, dia dibunuh oleh kera iblis surgawi yang terputus, untuk pamanmu, ayo mati. Bas. Dalam runtuhnya kehampaan, kera iblis pembantai surga menghilang di tempatnya, dan dalam sekejap, itu muncul di kehampaan di depan jutaan penguasa kota. Bang! Kera iblis pembunuh langit mengayunkan tongkat raksasa dan menyapu ribuan pasukan, membunuh penguasa kota barusan, serta ribuan penguasa kota lainnya. Cepat mundur, kera monster ini terlalu kuat, ayo lari menuju gerbang selatan, ucap salah seorang penguasa kota. Aku tidak tahu penguasa kota mana yang berteriak. Jadi ketika jutaan penguasa kota hendak melarikan diri menuju gerbang selatan, ada suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dari langit barat, anjing dewa ini adalah Kaisar Abadi 9 surga. Sekarang semua orang mematuhi perintah Kaisar Abadi dan tidak boleh melarikan diri, dan bergegas keluar dari gerbang timur bersama Kaisar Abadi, ucap anjing dewa. Anjing dewa dari kekosongan barat, bergegas menuju gerbang timur. Pada sepasang pupil raksasanya, itu mengungkapkan ketakutan yang mendalam, karena Tan Yun masih mengejarnya. Jelas bahwa hanya dengan bergegas keluar dari gerbang timur, ada peluang untuk bertahan hidup, jika tidak, hanya ada jalan buntu. Tuan Kaisar Abadi ada di sini,
kita diselamatkan. Iya, dengarkan perintah Tuan Kaisar Abadi dan bergegas keluar dari gerbang timur bersama-sama. Jutaan penguasa kota menukik dan terbang menuju gerbang timur pada saat itu. Kera iblis pembantai surga tertawa dan terbang ke tanah terlebih dahulu, memblokir gerbang kota dengan pantatnya. Kuek, ayolah, selama Anda semut dapat mengusir kakek, Anda dapat melarikan diri, ucap kera iblis. Jutaan penguasa kota menatap kera iblis pembantaian surga dan tidak berani maju. Anjing dewa yang membutuhkan jiwa melangkah ke udara dan berkata dengan tegas, sekelompok sampah yang tidak berguna, semua kaisar abadi, menyingkir, kaisar abadi ini akan menghadapinya, ucap anjing dewa. Anjing dewa dengan agresif menukik ke arah kera iblis pembunuh langit, kamu, semut urutan ketujuh dalam binatang dewasa dari seorang kaisar belaka, juga ingin memblokir anjing ilahi ini, kamu berada di atas kekuatanmu sendiri, matilah, ucap anjing dewa. Pada saat ini, Tan Yun yang mengejar langit, menguraikan sudut mulutnya sambil tersenyum, dia melihat dengan simpati pada Soul Reaper yang bergegas menuju kera iblis pembantai surga. Tan Yun tahu bahwa Divine Soul Reaper sangat kuat dan tulangnya sangat keras, tetapi dia tahu lebih baik bahwa tulang kera tua itu bahkan lebih keras, dibandingkan dengan kera tua, bukankah itu lucu? Menghadapi anjing dewa yang menukik, kera iblis pembantai surga memamerkan giginya dan berkata, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, ucap kera iblis. Dengan ayunan tongkat, kekosongan runtuh satu demi satu, dan langit dalam radius jutaan makhluk abadi tampak padat dengan retakan di ruang gelap. Mata raksasa anjing dewa itu penuh dengan penghinaan dan niat membunuh. Anjing dewa ini mengakui bahwa aku bukan lawan Tan Yun, tetapi untuk kamu kera bodoh, anjing dewa ini tidak mempedulikannya, ucap anjing dewa itu meraung dengan marah. Sementara itu, dia mengangkat cakar anjing kaki depan kanannya dan merobek langit. Kuku tajam raksasa yang panjangnya ratusan meter dan yang kekerasannya sebanding dengan artefak luar biasa tingkat ketiga, meluncur ke arah tongkat hitam yang ditarik. Ah, kekuatanmu lebih kuat dari anjing dewa ini, ucap anjing dewa mengeluarkan suara kesakitan yang tragis. Meskipun kukunya masih utuh, karena kuku kakinya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari kera iblis pembunuh surgawi, bagian belakang menusuk ke dalam kaki anjing. Segera, kaki kanan depan Divine Soul Reaper retak, darah menyembur keluar, dan tubuhnya yang setinggi 5.000 kaki diledakkan seperti meteorit hitam raksasa. Hanya itu, ucap kera iblis pembantai surga memantul di udara, berlari melalui kekosongan puluhan ribu meter, dan menuju anjing dewa penuai jiwa. The Soul Reaper jatuh di udara, dan setelah menghentikan sosoknya, mengetahui bahwa itu bukan lawan dari kera iblis, ia buru-buru berbalik dan berlari untuk hidupnya. Tapi ketika baru saja berbalik, tubuhnya bergetar, dan pupilnya penuh ketakutan. Tetapi Tan Yun yang mengejarnya, dengan tangan terlipat di bahu, menatap dirinya sendiri dengan senyum yang bukan senyuman. Sialan, anjing dewa meraung. Tan Yun, anjing dewa bertarung denganmu, ucap anjing dewa. Ketika anjing dewa membuka mulutnya yang besar dan bergegas menuju Tan Yun. Namun, tiba-tiba ia berbalik lagi, dan tubuhnya yang besar membuka mulut raksasanya. Taringnya yang ganas menggigit leher kera iblis pembantaian surga. Oh, kamu masih ingin menyelinap menyerangku? Bagus, aku membiarkanmu bajingan menyelinap menyerang, ucap kera iblis pembantai surga terbang terbalik, mengangkat tongkat hitam dengan telapak tangan kanan untuk memblokirnya di depan leher. Reaper of Souls membuka mulutnya dan menggigit tongkat hitam itu. Dalam pandangannya, kekerasan taringnya sebanding dengan artefak tingkat rendah tingkat 4, dan dapat menghancurkan tongkat hitam. Selama dia menggigit tongkat hitam, Anda dapat merobek kera monster keji ini. Namun, selanjutnya, Reaper of Souls sangat marah, kuak, kuak. Tapi itu adalah saat ketika taringnya menggerogoti tongkat hitam, dan dengan suara keras, rasa sakit yang menusuk jantung datang dari giginya. Itu saja, setelah tiba-tiba digigit, sepertiga gigi anjing patah. Ah, gigi anjing dewa ini, ketika anjing dewa mengeluarkan suara yang menyakitkan, jutaan penguasa kota yang menonton, dan ribuan penguasa kota di depan, tiba-tiba memancarkan berbagai atribut Kaisar Agung di dalam kekuatan mereka, menukik ke bawah menuju gerbang kota, mencoba melarikan diri dari gerbang kota sementara kera iblis pembantai surga dan Kaisar Abadi 9 surga sedang bertarung. Mencari kematian, ucap kera iblis pembantai langit melambaikan tangan kanannya, dan segera, tongkat raksasa itu menghancurkan kekosongan, meledakkan ratusan penguasa kota yang bergegas menuju gerbang kota. Lebih dari 300 penguasa kota yang tidak dibom sampai mati memandang gerbang kota di depan mereka, dan ketika mereka ragu-ragu, anjing dewa meraung,
lari, melarikan diri satu dihitung sebagai satu, pergi ke alam para dewa, biarkan ayahku menangkap Tan Yun di dunia bawah. Anda juga dapat memberitahu berita bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme dan temukan cara untuk melaporkan Supreme Chao dan Si Yuan Supreme, ucap anjing dewa. Bawahan patuh, lebih dari 300 penguasa kota menjawab serempak, dan kemudian melarikan diri ke gerbang. Tepat ketika Tan Yun hendak menghentikannya, suara surga datang dari telinganya, suamiku, kamu di sini untuk mencegat anjing dewa, aku akan menjaga gerbang kota. Wosh! Keindahan emas yang hampir transparan bayangan itu melintas dari sisi Tan Yun, dan pada saat berikutnya menyusul lebih dari 300 penguasa kota. Puci-puci. Tirai pedang berbulu menelan lebih dari 300 penguasa kota. Segera, darah muncul, dan darah menodai langit malam menjadi merah. Lebih dari 300 penguasa kota hancur berkeping-keping dan berubah menjadi potongan-potongan mayat yang tersebar di langit malam. Bayangan emas, berdiri di langit dari gerbang kota, berubah menjadi Sen Subing dalam gaun emas panjang. Sudut roknya terbang, sutra biru menari, dan Sen Subing memegang pedang terbang, berdiri sedingin es. Apa yang kalian semua lakukan? Anjing dewa memelototi jutaan penguasa kota. Bahkan jika kamu menggunakan hidupmu untuk menumpuk jalan berdarah, kamu harus bergegas keluar dari gerbang kota, ucap anjing dewa. Segera setelah anjing dewa memberi perintah, jutaan penguasa kota berubah menjadi semburan berbentuk manusia dan bergegas menuju Sen Subing. Keratua, gerbang kota dapat dijaga dengan Sen Subing. Tan Yun memerintahkan kepada kera iblis pembantai surga, setelah kamu datang dan menghancurkannya, aku akan menangkap anjing perampas jiwa, ucap Tan Yun. Puci. Pada saat ini, Sen Subing berdiri di gerbang kota di udara, menari dengan sinar pedang ribuan kaki, melahap para penguasa kota yang bergegas. Tan Yun, anjing dewa ini bertarung denganmu. Anjing jiwa berteriak marah pada Tan Yun, dan sambil berpura-pura bergegas menuju Tan Yun, dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju Sen Subing yang menjaga gerbang kota. Tan Yun mendengus dingin, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan langsung menyusul anjing dewa, meraih ekornya dengan tangan kirinya, dan menyeretnya kembali ke udara, tinju kanannya menghantam bagian belakang anjing dewa. Bang crash! Dalam suara gouge yang tumpul, darah berceceran, daging cincang tumpah, dan daging di punggung dan kumis Reaper of Souls kabur, memperlihatkan tulang belakang yang padat. Boom! Dengan suara keras, Tan Yun meraih ekor anjing dewa dengan tangan kirinya dengan erat dan menghancurkannya ke tanah. Anjing Soul Reaper menjerit dan meronta, berusaha melepaskan ekornya, tapi bagaimana bisa Tan Yun memberinya kesempatan? Tan Yun mengepalkan ekornya erat-erat dengan tangan kirinya, dengan kasar dan kejam menghancurkan anjing itu terus-menerus menghancurkannya ke atas dan ke bawah. Bang bang bang. Pada saat berikutnya, Soul Reaper pusing setelah dilempar oleh Tan Yun, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Setelah itu, Tan Yun mengendarai tubuh anjing dewa, mengepalkan tinjunya yang besar, dan menabrak tubuh anjing dewa seperti badai. Bang bang bang. Setiap kali pukulan mengenai Soul Reaper, kulitnya retak dan dagingnya terbang keluar. Setelah ratusan pukulan, itu samar-samar terlihat di bawah sinar bulan. Soul Reaper terbaring sekarat di tanah, mengejang dan mengerang dalam kesakitan. Tan Yun perlahan bangkit dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat Sen Subing, seperti dewa pembunuhan, masih berdiri di langit di pintu keluar gerbang kota. Di tanah di bawah dan di depannya, tulang-tulang itu seperti gunung. Pada saat ini, ratusan ribu penguasa kota yang masih hidup memandang Sen Subing, dan kemudian melihat anjing dewa yang membutuhkan jiwa yang sangat marah di tanah. Mereka berhamburan dengan tergesa-gesa dan ingin melarikan diri ke gerbang selatan, barat gerbang, dan gerbang utara masing-masing. Jangan membuat perjuangan yang sia-sia, kamu tidak bisa melarikan diri, ucap Tan Yun. Mata raksasa Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Setelah dia mengorbankan pedang pembantaian Hongmeng, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Keratua, Subing, bunuh bersama, jangan biarkan mereka semua tinggal, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng, bergegas ke kerumunan dan mulai membunuh. Puci. Setiap kali Tan Yun mengayunkan pedangnya, ratusan penguasa kota ditelan dan berubah menjadi mayat yang berserakan di langit malam. Kera iblis pembantai surga memegang tongkat raksasa, dan seorang penguasa kota yang terkenal meledak berkeping-keping di bawah tongkat raksasanya. Tuan Agung, selamatkan hidupku. Xiao tahu itu salah, aku mohon padamu untuk menyelamatkan hidup Xiao.
Tan Yun, cepat atau lambat kamu akan mati, apa yang terjadi akan menyebar ke alam para dewa, dan pada saat itu, kekacauan pendeta tertinggi dan dewa tertinggi Si Yuan pasti akan menemukanmu. Tan Yun, kami mengutukmu untuk mati. Selama setengah jam pembantaian setelah itu, mengemis, menghina, dan mengutuk menghilang. Pada saat ini, tanah dalam radius ratusan mil dari gerbang timur ditutupi dengan mayat. Semua pemilik kota yang ingin melarikan diri dari gerbang timur belum selamat. Tuan tertinggi, penjahat telah menangkap Xiaohu. Pada saat ini, dengan suara lemah, Ouyang Duantian yang dipenuhi memar dan pucat, memegang Xiaohu yang sekarat di tangan kanannya, terbang di udara, dan melayang ke depan Tan Yun. Paman, bagaimana lukamu, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan saat dia berubah menjadi tinggi normal, dia mengenakan jubah putih. Tidak apa-apa, itu semua luka kulit, ucap Ouyang Duantian berkata dengan hormat kepada Tan Yun. Tan Yun berkata dengan lembut, Qian dan aku adalah teman dekat, Paman, kamu ada di depanku, kamu tidak perlu terlalu menahan diri. Kamu bisa memanggilku Tan Yun di masa depan. Dalam sekejap, sinar pedang menyilaukan dengan panjang 10.000 kaki menghancurkan kekosongan dan menebas kepala Tan Yun. Seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng, ucap Tan Yun. Napas Tan Yun tiba-tiba melonjak ke tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. 5 elemen hancurkan, ucap Tan Yun. Segera, kekuatan Kaisar Emas, Kayu, Air, Api, dan Bumi mengalir ke pedang Dewa Hongmeng dari tubuh Tan Yun, dan Tan Yun mengayunkan 5 pedang. Boom, boom. Ketika kekosongan itu runtuh, 5 cahaya pedang dengan atribut berbeda keluar dari pedang ilahi Hongmeng, dan bergabung dari kekosongan menjadi pedang berwarna-warni yang panjangnya puluhan ribu kaki, ditebas dengan keras ke sinar pedang yang menebas. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, cahaya pedang yang mempesona 10.000 kaki milik Fang Rulong runtuh di udara, dan 5 elemen menghancurkan cahaya pedang, menuju ke arah Fang Rulong dengan agresif. Sangat kuat, ucap Fang Rulong. Ketika Fang Rulong melakukan tendangan voli ke samping dan menghindar dengan berbahaya, Tan Yun yang seperti gunung muncul di sampingnya, menebas ke arah Fang Rulong dengan pedangnya. Bas! Fang Rulong yang tidak bisa mengelak, meledak menjadi sinar cahaya di dalam tubuhnya. Segera, satu set baju besi berwarna-warni berubah dari permukaan tubuhnya. Bang! Bang! Armor Fang Rulong hancur di bawah cahaya pedang 5 elemen, berubah menjadi terak yang jatuh dari langit. Ketika cahaya pedang 5 elemen hancur, rambut Fang Rulong acak-acakan, darah menyembur dari mulutnya, dan dia terbang puluhan ribu kaki di udara sebelum dia bisa berdiri kokoh. Pada saat ini, mata Fang Rulong ketika melihat Tan Yun berubah, menjadi sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Tan Yun begitu kuat. Tan Yun, selamat. Mata Fang Rulong menunjukkan tatapan sengit, selamat karena telah membuat Kaisar Abadi benar-benar marah, ucap Fang Rulong. Fang Rulong meraung ke langit, dan tiba-tiba, dia mengubah tubuhnya dan berubah menjadi 5.000 kaki, fisik anjing raksasa kolosal sang, anjing dewa jiwa. Itu ditutupi dengan rambut hitam panjang, dan pupil raksasanya berubah menjadi merah darah. Terutama 4 cakar anjingnya, ditutupi dengan kuku kaki yang tajam dan panjang 300 kaki, terlihat megah. 7 raja memblokir gerbang utara, Huixin, Tianlao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankui, Guan Xuankong, datang dan kumpulkan. 2 saat kemudian, semua orang terbang menuju Tan Yun. Selama periode ini, Tan Yun menemukan melalui kesadaran abadi bahwa Wuxin Sangshen, Xianer, Meng Yi, Yuqin, dan lainnya masih mengejar dan membunuh penguasa kota yang melarikan diri di rumah abadi 9 surga. Tan Yun memandang orang-orang di depannya dan berkata, selanjutnya, kita akan menyebar dan menutupi rumah abadi 9 surga dengan kesadaran abadi sepanjang waktu. Cari binatang buas, bunuh mereka semua tanpa ampun, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan kerumunan bubar dan mulai dengan hati-hati mencari dan membunuh semua makhluk di rumah abadi 9 surga. Malam memudar dan matahari terbit. Setelah pencarian dan pembunuhan sepanjang malam, tidak satu pun dari puluhan juta penguasa kota, ratusan ribu pelayan dan pelayan dari mansion abadi 9 surga, dan puluhan juta tentara abadi dan jenderal abadi di mansion 9 surga Yanfei bertahan. Semua binatang peri dan binatang roh juga terbunuh. Menghadap dari langit, mansion abadi 9 surga, dengan radius 30 juta mil, tampaknya telah dicuci dengan darah. Di gerbang timur, Tan Yun dan 7 istrinya, serta semua orang dan binatang itu,
menatap Xiao Su dan anjing dewa di tanah. Puci, dengan air mata di matanya yang indah, Zenji menikam pergelangan kaki Xiao Su dengan pedang. Ah! Teriak Xiao Su. Katakan padaku, apakah kamu membunuh ayah dan ibu angkatku, ucap Zenji tajam. Itu bukan aku, Xiao Su menatap Ouyang Duantian. Dia membunuhnya, ketika dia menjadi tamu di istana tuan kota-kota Zhenxian. Dia membunuh ayah dan ibu angkatmu, ucap Xiao Su. Kamu omong kosong, ucap Ouyang Duantian tersipu. Paman, jangan marah, Tan Yun berkata. Zenji, aku akan menginterogasinya, ucap Tan Yun. Tan Yun berjongkok, meraih leher Xiao Su dengan tangan kirinya, dan menggunakan mata surgawi Hongmengnya. Tiba-tiba, Xiao Su tercengang. Tan Yun berkata tanpa ragu, katakan padaku, apakah kamu membunuh tuan kota Zen, ucap Tan Yun. Aku membunuhnya, ucap Xiao Su. Saat Xiao Su mengakuinya, Zenji yang berada di sampingnya, mengepalkan tinjunya erat-erat, gemetar karena marah. Kamu diinstruksikan oleh siapa? Wajah Tan Yun muram. Mengapa kamu ingin membunuhnya, ucap Tan Yun. Xiao Su berkata dengan jujur, saya diinstruksikan oleh Kaisar Abadi 9 Surga sebelumnya, karena Tuan Kota Zen menyinggung Kaisar Abadi 9 Surga sebelumnya, ucap Xiao Su. Aku akan membunuhmu, Zenji menangis. Saudaraku, kamu pulihkan pikirannya, aku ingin dia mati, ucap Zenji. Setelah Tan Yun melepaskan kendali mata ilahi Hongmeng atas Xiao Su, Zenji memegang pedang panjang dan memotong kaki kiri Xiao Su dengan satu serangan. Pedang ini diberikan kepadamu untuk ayahku. Puci, pedang ini untuk membalaskan dendam ibu angkatku. Saat Zenji menangis, pedang lain memotong kaki kanan Xiao Su. Pedang ini karena kau membuatku kehilangan ayah dan ibu angkat kesayanganku, ucap Zenji. Pedang Zenji jatuh, dan lengan kiri Xiao Su terpotong karena teriakan Xiao Su. Sisanya untuk rumah tuan kota puluhan ribu orang yang mati memberimu binatang ini, ucap Zenji. Zenji Hao memutar pergelangan tangannya, dan bayangan pedang menyelimuti Xiao Su dan dieksekusi. Setelah itu, Zenji menatap Tan Yun dengan air mata berlinang, saudaraku, aku ingin istana tuan kota Xiao Xiancheng tidak meninggalkan ayam dan anjing. Dan pergi ke kuburan orang tuaku dan beritahu mereka bahwa aku telah membalaskan dendam mereka, ucap Zenji. Tan Yun menunjuk mengangguk kepalanya, dia mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Zenji, oke. Pada saat ini, anjing dewa yang sekarat, menatap Tan Yun, berkata dengan lemah, kamu akan mati lebih cepat atau lambat, ucap anjing dewa. Binatang buas, kamu ditakdirkan akan kecewa, Tan Yun berkata dengan keras, kami tidak akan mati, ucap Tan Yun. Xiao Xing, binatang ini diserahkan kepadamu, ucap Tan Yun memandang Fang Ziqing. Fang Ziqing memegang takdir pertama pedang ilahi dan menatap ke langit, anjing, akhirnya aku akan membunuhmu sekarang, aku Fang Ziqing pasti akan naik ke alam Dewa Hongmeng, membunuhmu dengan tanganku sendiri dan balas dendam orang tuaku, ucap Fang Ziqing melayang ke udara, menghunus pedang sejauh ribuan kaki, menghancurkan mayat anjing perampas jiwa menjadi 10.000 keping. Pada saat ini, Zenji datang ke Ouyang Duantian dengan wajah meminta maaf, Paman, maafkan aku salah paham, ucap Zenji. Gadis bodoh, jangan katakan itu, Ouyang Duantian menarik napas dalam-dalam dan menatap Zenji dengan penuh kasih, jika kamu bersedia, aku akan menjadi ayah angkatmu mulai sekarang, ucap Ouyang Duantian. Iya, Zenji berlutut dan berkata, Putri Zenji, saya telah bertemu ayah angkat, ucap Zenji. Ouyang Duantian tersenyum ramah dan membantu Zenji berdiri. Tan Yun memandang kerumunan, seolah memikirkan sesuatu, dan berkata, kalian tunggu aku di sini sebentar, aku akan pergi menemui Qian Qian, dan kemudian, kita akan pergi ke Xiao Xiancheng, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun mengobarkan Ling Qiao Taoist Hall dan masuk, setelah mencapai lantai 48, dia muncul di depan Ouyang Qian Qian. Gadis, maafkan aku. Begitu Tan Yun membuka mulutnya, Ouyang Qian Qian menangis dan jatuh ke pelukan Tan Yun. Dia menangis begitu keras sehingga dia tidak bisa menahan tangis. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tan Yun, tahukah kamu, malam itu, pedang yang kutusukkan ke dadamu sama saja dengan menusuk di tubuhku. Aku merasakan banyak rasa sakit, ucap Ouyang Qian Qian. Aku mengerti, ucap Tan Yun memeluk Ouyang Qian Qian dengan erat dan terus menghiburnya. Setelah waktu yang lama, Ouyang Qian Qian meninggalkan pelukan Tan Yun,
mengangkat kepalanya, dan menatap Tan Yun dengan air mata. Aku sudah mengenakan gaun pengantin Fang Rulong. Kamu, apakah kamu akan membenciku? Ucap Ouyang Qianqian. Tentu saja tidak. Tan Yun memegang wajah Ouyang Qianqian dengan kedua tangannya, menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya dengan kasar. Ouyang Qianqian patah hati, memejamkan mata yang indah, dan dengan malu-malu menanggapi Tan Yun. Setelah sekian lama, Tan Yun melepaskan Ouyang Qianqian yang menawan. Ouyang Qianqian berkata dengan cemas, maukah kamu menikah denganku? Ucap Ouyang Qianqian. Iya, Tan Yun tersenyum dan berkata, aku akan menikahimu setelah aku membalas dendam, ucap Tan Yun. Pada saat ini, dia merasa sangat aman. Setelah beberapa saat, Tan Yun dan Ouyang Qianqian melangkah keluar dari istana Lingqiao Dao dan muncul di depan semua orang. Saudari Qianqian, saudari Zenji. Zenji dan Ouyang Qianqian saling berpelukan, dua yang dulunya bersaudara di masa lalu akhirnya memulihkan persahabatan mereka yang dulu. Tang Mengyi yang mengenakan gaun merah, menatap Tan Yun dengan lembut, suamiku, apa rencanamu selanjutnya, ucap Tang Mengyi. Tan Yun sedikit merenung, pertama pergi dan hancurkan istana tuan kota Xiahou Xiancheng, lalu temani Zenji pergi ke kuburan orang tuanya, Akhirnya, mari kita tinggalkan 9 alam abadi Hongmeng dan pergi ke 8 alam abadi besar Hongmeng, dan balikkan dia. Tapi sebelum itu, mari kita pergi ke aula harta karun 9 surga, untuk melihat apakah ada jenis api, dan senjata ajaib, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya terbang sejenak dan tiba di aula harta karun. Tan Yun memasukinya, mereka menemukan barisan senjata sihir yang mempesona, namun, peringkat tertinggi hanyalah artefak luar biasa peringkat kedua. Dan juga tidak ada api. Namun, apa yang membuat Tan Yun cukup senang adalah bahwa di paviliun harta karun, ada sepotong besi batu surgawi ruang waktu yang tingginya ribuan kaki. Hahaha, bagus, ucap Tan Yun memandangi besi batu surgawi ruang waktu sejernih kristal dan berkata sambil tersenyum, dengan benda ini, aku bisa memperbaiki menara dewa luar biasa tingkat keempat. Suatu hari di luar, 100 tahun di dalam menara, ucap Tan Yun. Sen Subing dan yang lainnya juga sangat senang. Anda harus tahu bahwa saat Anda maju ke alam Kaisar Agung, semakin jauh Anda maju ke alam kecil, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Kami akan mengambil semua senjata ajaib di sini, dan kalian semua akan memilih untuk menggunakannya. Kemudian, kita akan meninggalkan rumah abadi 9 surga, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, setelah semua orang memilih artefak atribut yang sesuai dengan bakat mereka, Sen Subing masukkan semua senjata sihir yang tersisa ke dalam cincin dewanya. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya melewati susunan teleportasi di Mansion 9 Surga. Butuh 2 hari untuk mencapai Xiahou Xiancheng. Tidak ada yang lebih mengenal Xiahou Xiancheng selain Zenji, karena Xiahou Xiancheng adalah mantan Zen Xiancheng. Tan Yun dan yang lainnya terbang melintasi langit di atas Xiahou Xiancheng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena kecepatan yang sangat cepat, para dewa di bawah tidak dapat menangkap jejak mereka sama sekali. 1 jam kemudian, di Xiahou Xiancheng, Tan Yun dan yang lainnya keluar dari udara tipis dari luar gerbang mansion. Zenji memegang pedang suci dan membunuh 2 penjaga dengan 1 pedang. Segera, Zenji dan yang lainnya memasuki City Lord's Mansion. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika kekosongan berdesir, penghalang kedap suara yang besar menyelimuti seluruh City Lord's Mansion. Siapa yang masuk tanpa izin di mansion tuan kotaku? Dengan suara tua, seorang lelaki tua dari peringkat ke-6 alam Kaisar Agung, terbang dengan marah di depan Tan Yun dan yang lainnya. Orang tua itu tidak lain adalah ayah Xiahou Su, yaitu Xiahou Jin. Pada saat ini, Xiahou Jin membuka matanya lebar-lebar dan menatap Zenji, kamu tidak mati di tanah terbengkalai. Dan kamu adalah Tan Yun? Xiahou Jin menatap Tan Yun, kalian sangat berani. Bang! Tanpa menunggu kata-kata Xiahou Ji selesai, Tan Yun memukul kepala Xiahou Jin dengan pukulan. Pertempuran cepat, tidak ada ayam dan anjing, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, Zenji, Sen Subing, dan yang lainnya mulai bergerak melalui rumah penguasa kota dengan kecepatan tinggi, dan mulai membunuh. Mengapa kamu ingin membunuh kami? Jeritan bergema di seluruh mansion penguasa kota. Setelah beberapa saat, puluhan ribu orang di mansion penguasa kota tidak selamat. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya mengikuti Zenji ke alam rahasia kecil tempat ayah dan ibu angkat Zenji dimakamkan. Tan Yun memandang Zenji dan berkata dengan lembut di alam rahasia yang indah,
Kamu tinggal di sini bersama orang tuamu, dan kami akan pergi setelah aku memperbaiki menara waktu dan ruang, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan Ling Ling Xiaodao Hall, masuk lantai 48, mengeluarkan besi batu surgawi ruang waktu, duduk bersila, dan melepaskan api Hongmeng. Tangan Tan Yun berputar-putar dalam lintasan misterius dan tak dapat dijelaskan dari dadanya. Segera, setelah kekuatan abadi emas setebal ibu jari diserap ke dalam api Hongmeng, ia berdiri diam seperti bintang seukuran ibu jari. Ada total 9.000 bintang kekuatan abadi, yang masing-masing merupakan basis formasi. Ini adalah Star Array Forge. Selanjutnya, Tan Yun akan menggunakan tungku penempaan formasi bintang untuk memperbaiki menara ruang waktu. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.